indikasi kita krisis atau tidak krisis loh ya. Ya Bu Sri Mulyani mundurkan diri. Bu Sri mulai agak sedikit lepas-lepas tangan. Nah, ini berita buruknya. Bahaya terbesarnya ini agak berbeda dengan 98. Kalau 9798 itu capital flight asing yang lead, lokal mengikuti. Ini adalah yang lokal, yang ini yang asing ikut. Saya ingin pastikan di forum ini, buruh ini sebenarnya yang menyangga agar ekonomi. SBN itu ya mengutangi negara. Narasinya masih narasi 3 juta rumah, swasembada pangan, MBG. Menurut saya sudah euforia itu cukuplah 1-2 bulan. Harus tahu bulan ini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, oh yes. Sobat Forum yang luar biasa, kembali bersama saya Pumpida Hidayatullah di acara kesayangan Anda, PhD 4K. Podcast hanya di sini, kritis, kreatif, konsisten, dan kocak. Biasanya kalau kita ngobrolin masalah ekonomi, saya didampingi oleh seseorang bernama Pak Yanuar Rizky. Nah, kali ini agak berbeda sedikit. Ada Rizky-nya juga. Ada Bung Awalil Rizky nih, luar biasa. Terima kasih Pak Awalil sudah datang nih. Waduh, saya ngelihat YouTube-nya kemarin tentang bahas masalah devisa kita ya, keluar capital flight gitu, dan potensi yang lain-lainnya gitu. Saya lihat, pakai datanya boleh juga. Padahal dari laporan BI aja tuh ya. Laporan BI saja. Berarti kan ini benar-benar masuk ke dalam datanya langsung. Sebenarnya gini Pak, sebelum kita masuk ke pembicaraan yang lebih serius, ini sebenarnya serius terus sih. Tapi itu lebih serius. Nah, saya mau tanya dulu. Kita ini kan menganut tidak dengan kontrol devisa kan. Ya, jadi kita membebaskan sebenarnya. Jadi bisa bebas. Sebetulnya isunya kontrol capital flight, capital masuk itu biasa-biasa aja dong berarti untuk kita. Harusnya. Harusnya. Maksudnya harusnya gimana nih? Coba dijelaskan dulu antara keuntungan mengimplementasikan kontrol devisa dan tidak. Itu seperti apa Pak kira-kira? Ya sebetulnya ada banyak variasi ya. Tapi secara ekstrim kan yang devisa bebas dengan devisa yang diatur ya. Betul. Nah, secara plus minus semua punya plus minus. Kalau ditetapkan, diatur, dibatasi itu minusnya sudah jelas. Tidak gampang modal asing masuk dong. Karena dia mikir kalau saya masuk nanti susah keluarnya. Ya, susah keluarnya. Bahkan tidak hanya asing, yang orang Indonesia, penduduk Indonesia, perusahaan kan kita yang kaya juga banyak nih. Dia mau naruh di sini, ya nanti kalau aku butuh susah. Nggak bisa narik gampang. Itu kelemahannya. Kelebihannya ya berarti otoritas ekonomi, terutama dalam ini Bank Indonesia kan bisa mengatur kebijakan, misalnya kurs kah apa segala macam itu dengan sumber daya yang kuat. Itu plusnya. Nah, sementara kalau bebas, plusnya ya terbalik kan. Orang gampang masuk. Orang Indonesia juga nggak takut-takut. Saya bawa dulu pulang, nanti besok tampil lagi di luar. Kelemahannya ya namanya bebas itu sebenarnya ada kerangka lebih luasnya, namanya kan open economy. Jadi ini kan bagian dari open economy. Betul. Jadi karena dunia ini perekonomian bisa diibaratkan samudra luas, ya open economy kita ya kelemahannya ya bisa kena ombak besar. Karena kan dia bisa keluar masuk. Nah itu salah satu tantangannya. Dia gampang masuk, gampang keluar. Masalahnya kalau keluarnya dalam waktu singkat, nah itu kan bisa menimbulkan itu dulu. Jadi dulu dipilih karena pada waktu sebelumnya kita relatif istilah mengatur devisa yang diatur ya pada sebelum reformasi, itu malah dituduh sebagai salah satu pemicu atau paling tidak memperparah resesi krisis, karena kan ketika dipek bahwa kurs sekian, ya itu tidak sesuai dengan kenyataannya, itu pasar yang ditetapkan. Karena tadi sebetulnya pemerintah nggak cukup devisanya. Misal begitu. Karena itu kita berubah ini. Tetapi memang kalau secara ekonomi politik ya bukan pertimbangan ekonomi saja, karena memang kita harus LOI kan. LOI lalu harus. Nah sebenarnya sekarang kita sudah nggak terikat. Kalau misalnya pemerintah mau kan bisa saja. Nah ada pilihan-pilihan di tengah-tengahnya. Tapi tengah-tengah ini kan tergantung rinciannya. Ya misal sebetulnya pemerintah sudah geser tidak bebas-bebas amat tuh ketika mau mengatur di HE.
Tapi secara filosofis kita tetap mengatur bebas, kurang lebih begitu. Kalau China itu kontrol ya devisanya. Nah, itu tekniknya mereka ya kontrol. Tetapi tapi kok orang bisa banyak tuh masuk ke sana? Nanti dulu, karena kan tadi saya bilang kelebihannya kalau kontrol itu kan tadi bisa ngatur. Betul. Syaratnya kita harus kuat. Di mana-mana orang yang mau ngatur itu harus kuat. Loh, dia punya dolar banyak. Lah kita mau pakai kontrol, nggak kuat kita kemungkinan. Ini alasan teknokratisnya ya. Iya. Gimana kejadian nanti 96-97? Kita mau kontrol, sebetulnya cadangan devisa dan lain-lainnya itu tidak bisa menopang dengan itu. Itu. Kan gini, kalau dikontrol, orang kan butuh impor. Orang butuh bepergian keluarga kan butuh dolar. Lah kalau nggak ada, betul harganya menurut pengumuman 12.000 saja. Tadi dia mau beli nggak ada barang. Kalau Cina itu adalah pemilik dolar terbanyak di dunia, bahkan lebih dari Amerika dalam konteks devisa. Siap. Berarti ini sebetulnya referensinya terhadap moneter dan dalam konteks dolarnya gitu ya? Iya, terutama dolar. Kalau kita katakanlah memperkaya dengan basis emas atau yang lain bisa juga kah? Ya, emas kita juga punya masalah karena tadi kalau kita berbasis emas kita harus punya cadangan emas yang cukup. Jangan samakan ya cadangan emas di Freeport dengan emas moneter. Nah, itu harus ada harus dilihat di moneternya. Kalau dilihat cadangan emasnya di Bank Indonesia saat ini tuh hanya kisaran berapa ya? Kisaran 25 miliar dolar lah kurang lebih. Kecil itu 25 miliar dolar. Jadi begitu. Jadi kita nggak punya itu emas ya kalau kita milik emas, cadangan emas kita emas moneter kita kurang. Nah, kalau misalnya kita tidak hanya mengacu pada dolar, tapi mengacu berbagai hal, itu kaitannya adalah dengan transaksi internasional kita. Kalau transaksi internasional kita itu yang bilateral kah, yang regional, tidak pakai dolar, berarti kebutuhan dolarnya kan tidak terlalu besar banget. Itu bisa. Tetapi sekarang mari kita lihat yang kita paling besar adalah dengan Cina nomor 1. Ya, kemudian Amerika. Tapi ada yang besar juga nomor 3, nomor 4 namanya India. Jadi Cina dengan India ini ya termasuk 5 besar. Baik ekspor maupun impor kita. Kalau ke India terutama ekspor, ke Cina ekspor impor. Tapi dengan Cina kita juga transaksinya bukan yuan kok. Bukan rupiah, tapi dolar. Nah, maka berpotensi dari sisi ini. Kalau misalnya kita dengan Cina, ya sebutlah yuan dipakai, rupiah dipakai, selisihnya kita bayar apa begitulah misalnya. Tetapi itu ide sudah, saya ingat betul pada waktu itu saya salah satu peserta 100 ekonom. Kalau nggak salah 2018 ya di periode pertama. Saya hadir juga Pak Jokowi sudah mengutarakan langsung, mungkin diadvis oleh para tenaga ahlinya. Kenapa kita pakai dolar harusnya? Tetapi kan berarti sekian tahun nggak ada follow up itu. Karena mungkin dugaan saya itu bahwa yaitu yang penting dengan Cinanya. Bukan kita memutuskan sepihak kan? Sekarang bisa jadi ini yang melatar belakangi kita belum gabung ya, tapi dekat-dekat BRICS mungkin kan. Bagaimana? Nggak usah banyak-banyak, 2 saja nih, Cina dan India kita pakai mata uang lokal. Ini 2 saja nih yang sama-sama BRICS. Itu berarti kalau impor tuh menyangkut hampir separuh loh. 45% impor. Jadi langsung bilateral. Bilateral. Kalau tuker-tukeran mata uang sendiri langsung gitu bisa begitu. Jadi ini adalah isu lama, ide lama yang sudah 7-8 tahun, tapi sampai sekarang kita belum melihat. Sekarang pun menurut saya belum jadi pembicaraan. Setahu saya belum jadi pembicaraan serius di pengambil kebijakan. Kalau pengamat kayak kita mungkin bicarakan. Kira-kira gitu. Saya bukan pengamat. Saya. Jadi saya kira kita udah lama bicara itu, tapi dari sisi pemerintah kelihatannya belum ada pembicaraan serius tentang itu. Apakah kita memang masih tergantung di dalam konteks secara ekonomi? Nah, ini kepada sebelah sana. Yang pegang dolar. Ini pertanyaan bagus. Yang punya dolar. Ini menariknya data-data kita itu. Kalau ekonomi itu disederhanakan 2 arus ya, arus uang dengan arus barang. Ya kan? Sehari-hari pun begitu toh. Nah, kalau arus barang, kita memang tadi seperti saya contohkan tadi dekat dengan Cina, apalagi kalau tambahi India. Brasil pun pelan-pelan kita ada hubungan. Nah, 2 itu kalau impor ekspor kita bisa 40-45% dengan 2 negara itu. Berarti kan mestinya mereka, berarti secara sederhana arus barang kita hubungan tererat adalah dengan Cina. Kalau ditambah, tetapi di sisi lain kan ada arus uang. Arus uang ini kan bukan arus membayar barang, tapi arus uang yang sifatnya investasi. Siapa yang beli SBN?
Ya, siapa yang ngutangi swasta di Indonesia atau investasi di Indonesia itu harus uang. Lah ini masih Amerika and her gang kan? Kira-kira gitulah. Ya, her gang sudah jelas karena datanya begitu. Kalau kita lihat pembeli SBN itu misalnya kalau lebih spesifik lagi ya perusahaan-perusahaan di manajemen gitu kan. Nah, yang kemarin dianalisa itu 2023 kalau nggak salah ya. Iya. Sampai 2023 kalau nggak sampai 2024 bahkan sudah 9 bulan data 2024. Oh, September. Ya, Januari sampai September berarti 9 bulan. Tinggal 3 bulan lagi. Nah, itu tuh yang dilihat apa tuh Pak Awali? Ya, betul. Jadi ya tadi kan bahwa seperti kita awal tadi bilang urusannya itu sebuah negara apalagi kayak Indonesia ini membutuhkan valuta asing. Bahwa sekarang kita lebih banyak dolarnya soal lain. Kenapa? Karena kita butuh membeli barang, kita butuh membayar utang, kita butuh membayar jasa, ya toh. Nah itu tidak dicukupi oleh seandainya perdagangan kita nih. Saya mulai dari awal aja ya. Kalau kita menjual kan dapat devisa, kalau beli keluar. Nah kalau ini saja mencukupi, sebetulnya kebutuhan kita tentang modal asing ini tidak terlalu besar. Besarnya untuk investasi. Tetapi para pemirsa ini harus agak sedikit jeli ya ketika pengumuman neraca perdagangan kita surplus kan begitu BPS bahkan kemarin ini hari ini kalau nggak salah 55 bulan berturut-turut surplus. Kalau begitu kita banyak jual daripada beli mestinya kan dapat dolar. Tapi catatannya itu hanya perdagangan barang. Padahal kan ada jasa. Jasa itu jasa freight, jasa transportasi, jasa orang kita umroh haji sama jalan-jalan ke Eropa. Sebaliknya juga orang ke sini. Nah, kalau di total semua jasa itu ada jasa yang besar. Kita kan sudah terlanjur berutang lama nih, baik pemerintah maupun swasta. Kan bayar bunga, bayar cicilan, orang investasi bayar keuntungan. Kalau digabungkan barang dan jasa kita defisit. Defisit cukup besar. Ya, nah maka kita kan berarti butuh tambahan dolar untuk bayar itu. Dapatnya dari jalur finansial yang bisa berupa utang. Bisa berupa investasi. Betul. Nah, kira-kira gitu anunya. Kenapa kita jadi dengan arus uang ini itu masih sangat tergantung. Nah, sementara saya katakan tadi yang ini dikuasai oleh satu pihak. Untuk menggambarkannya, kita masuknya transaksi finansial itu di kisaran sampai 50-60 miliar dolar setahun. Berbagai bentuk ya, investasi langsung, investasi portofolio dan investasi lainnya. Ini masuk. Nah, jadi kan berapa persen tuh yang investasi langsung dengan portofolio? Investasi langsung masih yang terbesar ya. Jadi dia sekitaran 40%. Kalau saya tidak salah kisaran masuk sampai September ini itu sudah di kisaran 28 miliar dolar. Gede lah. Lumayan. Lumayan. Tetapi nanti ada investasi portofolio. Itu sudah agak yang masuk ke IHSG mana-mana. Betul, masuk ke IHSG, SBN. Lalu ada investasi lainnya itu dia masuk nyimpen. Nah, dari sisi ini kita kan bergantung ini karena tadi ada dua kelompok transaksi barang dan jasa kita kurang duit, maka kita satu-satunya cara menutupi dengan ini. Nah kebetulan ini cukup besar. Selama ini arus masuk ke modal ke Indonesia cukup besar untuk menutup ini bahkan lebih. Kecuali di tahun-tahun tertentu lebih. Nah lebihnya ini menambah yang namanya cadangan devisa. Jadi dompet 1 tahun itu isi dompet kita sebagai negara bukan pemerintah yang isinya cadangan devisa itu bisa bertambah bisa berkurang. Sebetulnya seandainya kita cuma dagang barang dan jasa saja berkurang. Tapi karena kita dapat transaksi finansial, orang ngutangi atau investasi, surplusnya besar, menutupi ini. Jadi cadangan devisa kita bertambah sampai sekarang 150 miliar dolar. Kita tuh ekspor jasa banyak loh. Tapi kalah. Dalam bentuk PMI. Nah, betul. Pekerja migran Indonesia. Betul kan? Ada angkanya, Mas. Ada angkanya. Jadi ada angkanya. Jadi untuk gambarannya, jasa itu ada bersifat jasa-jasa, itu 12 macam. Lalu ada yang itu biasalah, jasa transportasi dan sebagainya, manajemen. Ada jasa kelompok kedua namanya pendapatan primer. Itu apa? Jasa terkait memberi keuntungan dan membayar bunga. Ada jasa ketiga namanya pendapatan sekunder, itu tadi seperti tadi itu remitansi, kurang lebih begitu. Nah, yang ini kita surplus yang sekunder, karena tadi para
Karena mereka TKI, pasti bawa ke Indonesia semua. ke sini. Iya. Sementara kita juga punya tenaga asing. Tapi jadi pahlawan devisa bener tuh ya mereka benar, tuh ya. Pak. Sekitar devisa ya. Rata-rata 9-10 miliar dolar dulu sampai 12. Oh. Nah kalau kita import jasa itu dalam bentuk franchise, dalam bentuk macam-macam juga dicatat, banyak kan? Ya itu kan ada jasa. Itu kita masih defisit nggak dibanding defisit pakai banget. Widih. Kita surplus hanya. Jadi kita pakai hotel brand, pakai ada apa namanya waralaba yang dari luar itu semua bayar tuh ya? Ya kita surplus cuma di traveling. Bisa pariwisata. Bisa. Jadi benar nih, bisa. Karena orang umroh haji ditambah ke Eropa Jalan masih kalah banyak dengan nilai duitnya dengan yang masuk ke Bali, ke Toba kayak ini. Wah, alhamdulillah. Ya syukur. Dan sekarang sangat di-highlight. Kalau saya boleh kutip, 2 hari yang lalu Gubernur Bank Indonesia di sebuah seminar KP Gama itu dia jarang-jarang dia ngangkat itu. Dia mungkin sudah melihat bahwa ini peluang kita di depan pariwisata. Jadi benar, kan dari sisi dipisah ya. Ya, itu udah jelas. Selain tenaga kerja tadi. Tapi jangan juga kita ekspor tenaga kerja terlalu banyak juga, bahaya juga. Saya kurang setuju, hati-hati. Karena salah satu contoh negara yang hidupnya terutama dari itu namanya Filipina. Filipina itu secara struktur ekonomi jauh lebih lemah lah dari kita, tapi dia relatif masih bisa terjaga karena dia terang-terangan memiliki kebijakan untuk mendorong pengiriman tenaga kerja. Nah kalau bahwa dampak buruknya yang banyak dikirim adalah asisten rumah tangga itu yang diatasi, harusnya atau dinaikin keamanannya dinaikin kah, keamanannya dijamin kah? Tapi kalau kita tidak melihat bahwa soal tenaga kerja ini adalah potensi, menurut saya. Cina saja ngekspor tenaga kerja kok. Masa kita enggak? Cina nggak hanya tenaga kerja, dia ngekspor semuanya. Nah, perusahaannya diekspor, teknologinya diekspor, tenaga kerja juga diekspor. Izin saya Bang bareng-bareng. Saya izin, jadi sekali lagi saya izin ngomong direkam kan bahwa saya ingin justru kita jangan stereotip soal tenaga kerja. Stereotip bukan berarti saya membenarkan ada masalah. Kalau stereotip repot karena salah satu keunggulan Indonesia itu adalah yang penting bagaimana meningkatkan kompetensi dia, skill dia, bagaimana perlindungan yang lebih baik dan jangan banyak pungutan untuk mereka. Itu peluang di depan. Sebetulnya di Korea kan kita lebih ke arah skilled ya, kira-ngirimnya. Jadi sebenarnya model kayak gitu harus kebutuhan Korea, Jepang, Hong Kong, Taiwan. Jadi jangan bayangkan kan bayangan yang buruk-buruk itu Malaysia, Timur Tengah. Tapi kalau dari yang kayak Hong Kong, Taiwan, Korea, Jepang ini ya meski ada 1-2 berita, kan nyaris nggak ada berita-berita yang miring. Ini kenapa tidak dikencengi? Butuh kok sana. Setuju. Nah, kurang lebih begitu. Kembali ke tadi kan. Ini kepentingannya adalah supaya kita bisa kuat rupiahnya. Untuk rupiah kuat, kita harus punya devisa banyak. Benar. Daripada cuma ngemis itu mungkin nggak enak ya. Daripada cuma berharap terus dari utang. Ini kan bisa digalak. Ya kira-kira gitulah sederhananya. Pak, tapi Bapak ngomong ini krisis 98 bisa terulang. Ya, betul. Sinyalnya apa sih sebenarnya? Ya, prinsipnya begini dulu. Kalau pakai bahasa yang lebih populer, perekonomian itu kalau normal, sehat, itu dia akan tumbuh as usually negara tersebut. Jadi kalau kita 5 ya biasa tumbuh 5%. Pengangguran berkurang sekitar 1% setahun. Itu oke namanya. Nah Amerika tentu beda. Yang buat dia kalau 3% itu sehat. Inflasi sekian sehat. Jadi ada ukuran umum untuk kebiasaan masing-masing negara sesuai historisnya. Sehat itu berarti. Nah lalu kalau sakit berarti nggak sesuai ini. Sakit kita sebut resesi lah ya. Itu ada 3 tingkatan lah. Ini versi penjelasan populernya. Jangan terlalu percaya dengan penjelasan teknis karena itu tergantung yang nafsirin. Kalau dia tidak tumbuh seperti biasanya dan tidak mengurangi pengangguran seperti biasanya dan ciri-ciri lain, dia sakitnya namanya ya resesi rendah. Agak flu, pilek gitu loh, sakit. Nah, misal dari 5 kita jadi 4, pengangguran bertahan, inflasi jadi 5, itu kira-kira gitu. Nah, tetapi kalau dia sampai terjadi kontraksi, kontraksinya tapi tidak dalam. Ya, seperti COVID kita sempat 2, tapi tahun berikutnya sudah 3, berapa. Jadi masih ya itu namanya resesi sedang. Nah kalau resesi yang kecil tadi kita berulang-ulang tuh 2008, 1998 banyak sering. Tapi kalau yang gede itu baru sekali 1997, 98 kontraksi
13%, tahun berikutnya masih kontraksi, lama pulihnya 2-3 tahun. Tuh sakit. Nah kira-kira gitu kan. Nah, sekarang kondisi kita saat ini gimana 2024 ini? Kalau saya bilang kita belum resesi, jadi belum sakit, tetapi gejala sakit. Jadi di luar ini dong. Gejalanya udah ada nih. Udah ada, sering masuk angin, demam-demam, batuk-batuk, pusing-pusing dikit. Nah, buktinya bukan omongan saya, kan omongan Presiden Indonesia mengakui kita sedang tidak baik-baik saja. Prabowo mengingatkan juga. Artinya kita belum sakit, tapi kurang sehat. Nah, maka potensi untuk menjadi sakit kan jadi ada. Nah, siapa yang bisa buat sakit? Ya ada 2, faktor internal ya memang. Ya barangkali tadi beberapa kondisi internal kita memburuk. Nah, misalnya PHK banyak-banyak dan sebagainya kan memburuk. Tetapi dari pengalaman yang bisa membuat sakit sedang, resesi sedang, dan resesi besar itu hanya eksternal. Kalau hanya faktor internal kita resesi kecil saja, sakit lah. Itu kena. Lalu berarti saya kan harus menduga. Nah kembali, selain memang kajian saya melihat ini mulai diakui sebenarnya. Baru-baru ini Bank Indonesia 2 hari yang lalu bilang dunia tidak sedang baik-baik saja. Presiden Prabowo tegas dunia sedang tidak baik-baik saja. Benar. Sri Mulyani dengan bahasa-bahasa yang lebih ngeles mengakui. Nah berarti kan ibaratnya ada ancaman wabah lah, kita sederhanakan. Nah wabah yang ini bisa membuat sakit banyak negara, termasuk sistemik Indonesia. Gitu ya? Sistemik. Ya jadi Indonesia salah satu yang mungkin sakit akibat kondisi ini. Nah mestinya kalau ada kondisi ini bisa diibaratkan seperti COVID lah. Ya COVID itu wabah, tapi orang yang memiliki imunitas daya tahan nggak kena. Atau kalaupun kena cepat sembuh. Ini persoalannya kita ini kan, ini faktor eksternal jelas ada. Betul. Kita belum tahu nih seheboh apa. Yang paling ekstrim kan kalau perang dunia. Lah itu semuanya kena. Tapi yang tidak ekstrim pun bahaya. Trump beneran naikin tarif dan salah satunya Indonesia misalnya, meskipun kita karena kita surplus dengan Amerika. Kan dia ngancamnya yang surplus sama dia. Kita sih ya tanda petik buat Amerika nggak terlalu signifikan, tapi bisa kan. Nah kemudian The Fed ini dengan Trump kan tarik ulur nih. Kalau The Fed ternyata tidak sesuai harapan dunia untuk menurunkan suku bunga dan lain-lain yang membuat dunia lebih dinamis ekonomi itu tidak berani melakukan karena menyesuaikan dengan kebijakan Trump. Ini bisa memicu wabah, meskipun wabahnya itu terutama yang paling berkaitan dengan dia, Cina, Eropa. Ini Eropa aja ngamuk kan, maksudnya sudah protes lah. Nah, tetapi giliran berikutnya karena kita berhubungan dengan semua negara-negara yang berhubungan dengan Amerika, yang kuat-kuat lah, Cina misalnya, Jepang, kita bisa kena. Nah, kan kira-kira gitu. Nah, maka persoalannya tinggal kita. Sebenarnya kita kan tidak langsung nih, tidak langsung kena. Geopolitiknya juga agak jauh, kecuali Cina Selatan ya, kita nggak tahu. Nah, tetapi kalau kondisi kita tadi sedang tidak baik-baik saja. Kalau orang sudah batuk, pusing, maksakan diri jalan-jalan ke pinggir pantai, kemudian kehujanan. Nah, itu kenapa saya termasuk orang yang mengingatkan bahwa ini potensi krisis, berarti krisis itu resesi besar ya, bukan sekedar yang 2 tadi. Betul. Kalau menurut saya hampir pasti terjadi yang resesi kecil. Jadi kita dapat 5% udah berat. Itu 5%-nya udah berat. Kalau tidak ada masalah apa-apa. Nah, kalau tambah ini dari luar, urusannya sedang atau besar. Kalau saya sebut krisis berarti kan yang besar, bisa kontraksi. Nah, itu saya beranggapan ini sudah nyata, sementara kita sedang sakit-sakit. Sedang tidak sehat, bukan tidak sehat. Nah, maka bahaya. Nah, tapi pastikan bahwa kalau cuma karena faktor internal, paling kita batuk pilek. Kalau eksternal, kita bisa operasi dan segala macam. Itu yang saya maksud bahwa potensi krisis. Kalau di presentasi, ya 30-70 lah. Kita potensi krisisnya 30%. Tapi itu angka terlalu besar. Normalnya itu kan ya kita harus di bawah 10% dong. Yang namanya kemungkinan buruk itu kan kalau di bawah 10% bisa dimitigasi. Kalau 30%-nya agak berat. Menurut Mbak Walil ini, si Trump ini sebenarnya serius nggak sih mau naikin tarif segede-gedenya itu? Karena menurut saya ngebluff aja. Karena dari dalam juga ada petekanan dia sebenarnya. Karena terutama ya artinya mereka semua juga kan butuh paling tidak beberapa barang-barang yang udah pasti menjadi basic needs-nya mereka. Itu tiba-tiba kalau dinaikin tarifnya juga biaya
ekonomi mereka juga naik gitu sebetulnya di dalam negeri. Nah itu Ya, saya bagaimana setuju bahwa dari pidato-pidato yang belakangan ini kelihatannya dia tidak akan full melaksanakan itu. Ya. Apalagi nggak usah ini, The Fed aja mungkin akan sedikit mengerem itu. juga, ya. Karena Ya, beda ya. nih, The Fed itu lebih independen terhadap presidennya di sana. Benar. Nah, yang kedua tadi benar sekali bahwa Cina, Amerika ini juga punya urusan kebutuhan. Kan yang diancam-ancam ada Meksiko kan? segala tuh. Iya. Jangan lihat Cina nih, Meksiko. Iya. Kita ini kan nonton film nih. Kalau dulu orang Meksiko dan Amerika tuh. Jadi Meksiko loh, itu lebih serius daripada soal dengan Cina. Bahkan Kanada sudah teriak kan ini kan sahabat dekat dia semua. Nah, karena itu kemungkinan dia akan, tetapi ini kan ya kalau saya boleh ngacungin jempol, menurut saya Trump ini presiden yang jagoan negosiasi kan. Gitu. Jadi dia pasang harga tinggi dulu, habis itu ngobrol. Tetapi berdasarkan pengalaman 2016, tetap aja dia tidak seperti presiden Amerika yang lain. Jadi tetap dia akan lakukan. Nah, berarti kan tekanan terhadap ekonomi dunia tetap ada. Tinggal tidak sebesar yang ditakuti mungkin, kan itu bagian negosiasi. Nah, tadi saya ulangi logika saya, sekalipun Trump sebutlah dia nanti yang dia 100% itu 1, 2, 3 komoditas, beberapa komoditas dia buat 50, 20%, itu masih inilah bisa, dan terutama hubungan dia kayak ke Meksiko, ke Kanada, ke Inggris, ke Jepang dia mungkin nggak kenceng-kenceng amat, tapi ke Cina ada potensi dia kenceng. Apa urusannya? Nah ini yang kadang logikanya agak mutar ya. Jadi umpama nih Amerika ketekan oleh kebijakan Amerika. Toh bukan kita. Banyak yang bilang begitu. Tapi hati-hati. Kalau Cina ini ketekan, di Cina ini pertumbuhan ekonominya bisa melambat. Nah sementara kita ekspor yang paling besar itu meskipun hanya ke Cina. Berarti kan ini akan sedikit terganggu permintaan. Karena ekspor kita yang besar ke Cina itu antara lain batu bara. Kalau dia ekonominya nggak terlalu tumbuh, ini kan mesti melemah. Ada lagi yang lebih serius. Nah, ketika dia sulit menjual ke Amerika, itu sebagian barangnya dipikirin jual kemana lagi. Nah, Indonesia menjadi salah satu sasaran untuk menambah pasarnya. Sudah terindikasi. Ini bukan kemungkinan. Tekstil. Jadi salah satu, tentu banyak sebab ya. Kejatuhan industri tekstil kita itu adalah karena Cina mengekspor dari sisi kita mengimpor lebih banyak dari biasanya. Loh, ngapain dia mengekspor lebih banyak dari biasanya? Karena dia mulai kesulitan menjual di tempat lain. Maksudnya kesulitan itu tidak bisa tumbuh lagi. Barang produksi overproduksi di Cina. Kasihkan ke Indonesia. Saya tidak bisa memastikan, tapi sudah jadi bahan pembicaraan. Karena saya pernah diundang di beberapa tempat kan. Sebagiannya malah legal importer, jadi ya itu bisa. Jadi 1000 pak dicatat 800 pak. Maka itu ini kan sudah mengindik kalau besok ketika dia lebih sulit menjual macam-macam ke sana, bakal banyak yang banyak ke sini. Nah, persoalannya di sini kalau di sini kita tidak memproduksi barang itu mungkin nggak masalah. Tapi kalau tekstil kita memproduksi. Nah, jadi membunuh industri kita lah. Ya, jadi bagaimanapun tekanan Amerika ke Cina itu tetap akan berpengaruh pada kita. Nah, sekali lagi ini dengan gambaran pembicaraan saya ini sebenarnya ya seandainya kita tuh sehat, ini sih bisa paling-paling ganggu-ganggu sedikit lah. Soalnya kita sedang begini. Dan jangan lupa dalam kondisi yang nggak baik-baik juga soal kita. Apalagi kan pengakuan itu tidak hanya mulai lisan. Ketika pemerintah bersikukuh menaikkan 12% dengan pengecualian yang sangat sedikit. Kemudian ya macam-macam kan yang menunjukkan bahwa sebetulnya ada kesadaran pemerintah. Kalau kita bicara positifnya, ini mulai memitigasi kemungkinan buruk sudah. Pemerintah takut kalau pendapatannya terlalu ambles, dia nggak bisa backup rakyat. Ini kita bicara positif ya. Kan dia nggak bisa kasih bansos yang banyak. Begitu juga Bank Indonesia. Tadi soal transaksi tadi, Bank Indonesia sudah mau monitor. Ya pastilah dia punya tenaga ahli. Orang saya yang lihat data sekunder aja paham bahwa arus modal asing ini landai, masuk tapi landai. Jadi kalau disederhananya wait and see, gue masuk dikit-dikit aja sambil nunggu. Akhirnya Bank Indonesia membuat instrumen sudah dari 2003 namanya misalnya SRBI. SRBI itu Sekuritas Rupiah Bank Indonesia. Itu adalah surat utang Bank Indonesia. Mengapa harus dia buat? Ya alasan macam-macam. Tapi kalau buat saya sederhana, karena SBN mulai kurang laku. Kurang laku, bukan tidak laku ya. Ini artinya bicara positifnya Bank Indonesia juga sudah ngerti ini kalau tiba-tiba ini mandek. Jadi, nah terakhir ini yang belum banyak dibicarakan, sudah keluar peraturan Menteri Keuangan tentang
SAL dalam tahun berjalan boleh dipinjamkan ke BUMN, BUMD, pemerintah daerah. Apa maksudnya? Tetapi dengan jaminan Deposito dan SBN. Berarti daripada si BUMN atau yang lain-lain itu menjual SBN-nya akan mengganggu pasar SBN. Ditampung saja oleh pemerintah karena butuhnya cash flow. Ini artinya, bicara positifnya ya, bahwa Kementerian Keuangan, Bank Indonesia ini sudah sadar, sudah mulai menggali-gali instrumen yang membuat modal asing sekurang-kurangnya tidak keluar, Bang. Sekurang-kurangnya tidak keluar. Tambah satu lagi, kan sudah dengar permintaan Gubernur Bank Indonesia agar dipercepat sekuritisasi KPR. Nah, itu kalau buat pemirsa sederhananya, BTN dengan KPR-nya itu dia dibuatin jadi sekuritisasi, dia dibuat surat utangan untuk memodal itu. Jelas targetnya juga luar negeri. Atau penduduk Indonesia yang di sini biar nggak keluar. Ini saya ingin jangan kita hanya nyalahinnya. Dari sisi itu saya mengakui ini langkah-langkah yang on track lah. Tapi hanya dari sisi keuangan, Bang. Keuangan ini kelihatannya karena real sektornya perlu diperhatikan itu susahnya. Karena sakit batuk-batuk itu kan pilek, demam itu bisa hanya temporer, bisa beneran gejala sakit serius. Nah, pemerintah itu yang saya sebut tadi, saya puji bahwa itu adalah langkah yang bagus, tapi buat saya itu analgesik. Penahan rasa sakit. Panadol. Nah, tetapi sektor real, PHK itu kan ya benar-benar sektor real. Benar-benar hilang pekerjaan ya. Dan yang diberitakan sih tekstil, otomotif, tapi yang tidak diberitakan, yang memang tidak tercatat ya, maksudnya dia memang sektor yang relatif menengah ke bawah. Nah, itu berapa banyak? Jadi ini artinya ada sesuatu di sektor real, baik terkait daya beli, sudah terindikasi kan, maupun penjualan real, penjualan mobil, penjualan motor itu yang tampak. Kalau kita bicara penjualan rumahan, gitu. Nah ini sektor real. Tadi langkah-langkah pemerintah ini hanya mencegah biar modal asing nggak pergi keluar, biar pendapatan negara dengan PPN naik itu ya nggak defisit amat. Tapi yang realnya kan tidak bisa terobati dengan ini. Nah ini apa? Kita masih nunggu. So far terus terang kalau buat saya belum ada lagi penjelasan kebijakan real apa yang mau diambil oleh. Yang ada kita dengar mau bangun 3 juta rumah, mau MBG, yaitu belum bisa dinilai kalau tidak ada breakdown-nya. Nah, tapi kalau yang sektor keuangan, jadi makan bergizi gratis itu kan rencananya mau dibuat semacam closed loop, di mana terjadi satu perputaran ekonomi secara lokal. Tapi kan sampai sekarang belum ada SOP-nya tuh, karena konsepnya belum matang banget gitu ya. Tidak gampang memang, tapi kalau semula kan saya terutama itu melihatnya positif nih, betul. Cuma belakangan jadi kelihatan apakah satuan layanan istilah mereka itu belum fix juga. Satuan layanan terdiri dari berapa ribu tempat gitu. Mungkin layanan itu ada yang mencakup kelurahan karena dia rame, mungkin ada yang kecamatan, terserah. Nah, apakah dia hanya berfungsi sebagai dapur umum saja? Kalau dapur umum berarti dia di drop nih, mau makanan jadi bahan ini menggerakkan ke lokalnya nyaris tipis, bener nggak? Kalau dia off taker, ya itu dia akan menggerakkan. Tapi sejauh ini kita belum melihat ide bahwa ini off-taker. Semula diomongin. Betul. Karena lebih rumit secara penganggaran kan. Kalau dia off-taker, berarti dia bisa mengoptimalkan bahan di dekat sana dan bahkan sumber daya manusia. Artinya pegawai segala macam. Nah, maka seandainya konsep ini betul-betul sampai kepada bagaimana tempat-tempat satuan layanan itu mengoptimalkan sumber daya sekitar, itu dia akan memberi kontribusi positif. Tetapi kalau idenya adalah dropping, dia hanya dapat apalagi pakai impor loh ya. Nah, apalagi ditambah impor. Jadi sekarang saya kasih netral dulu nilai terhadap PBB. Semula saya termasuk yang muji. Saya menilainya sekarang netral. Bahkan boleh dikatakan kita belum tahu nih PIC-nya itu apa benar Kepala Badan Pangan. Kepala Badan Pangan Pak Hindaya, Kepala Badan Gizi Pak Hindaya. Karena dari pembicaraan maaf ini kita boleh kritik dikit lah. Yang kadang ngomong Pak Hasim, kadang ngomong si BCC. Lu ini siapa PIC-nya? Dan anggaran badan itu 71 triliun. Kalau dikurangi biaya operasional kan ada pegawai segala. Itu yang fail untuk program yang di sekitaran 40-45 triliun itu semula kan 400 pikirannya.
Dari 45 berproses ke 400 kan tidak gampang tuh. Nah ini mau pakai apa? Belum lagi ada kita kurang susu, kita kurang. Kalau daging mungkin bukan ayam boleh lah kalau ayam ikan. Jadi saya kasih nilai netral sekarang. Saya masih mau menunggu sampai detailnya itu seperti apa. Tahun depan kan udah mulai jalan, katanya yang di apa tuh namanya, yang di kodim-kodim itu tapi kalau cuma uji coba baru karena uji coba sejauh ini tuh uji coba tentang menu, tentang ketepatan waktu, tentang quality control. Oke itu. Belum terkait dengan uji coba ini pola ekonominya seperti apa. Close loop-nya itu semi close loop lah, bukan close loop aja, semi close loop ini katanya. Kalau beneran diseriusi dan direncanakan, itu bagus sekali nggak harus awal Januari kan, nggak bisa saja pertengahan tahun ini bisa. Tadi untuk salah satu penahan gempuran ini, MBG ini, rumah juga begitu. Kita fair saja lah. Kalau beneran mau bangun rumah sebanyak itu kan linkage-nya banyak, tapi kita belum tahu. Jelas pemerintah nggak punya duit. Ya mau anggaran untuk kementerian dia kan kecil banget itu. Maksudnya untuk urusan segitu katanya hanya bisa bangun sekian ratus ribu rumah dari 3 juta kan jauh. Nah kalau utang siapa yang utang gitu. Formatnya seperti apa. Jadi kita juga masih menunggu yang ini. Banyak Mas, termasuk swasembada pangan itu sebenarnya juga. Yang 4 tahun itu tapi tapi kan mau dimulai tahun 2025. Kalau dikaitkan dengan tantangan yang akan datang ini benar ini. Benar, karena kan ya sudah kita mengurangi kebutuhan impor. Pokoknya harus dari dalam negeri semua. Dan ini juga lokal juga. It's okay. Tetapi masih simpang siur juga kita belum tahu apa di suatu daerah di Halmahera sana. Atau dibagi banyak daerah, silakan dicek di mesin pencari itu ngomongnya masih beda-beda. Maka boleh saya masuk satu hal bahwa menurut saya sedikit problem di pemerintahan Pak Prabowo ini adalah cara mengkomunikasikan kebijakan ekonomi kepada publiknya kurang meyakinkan. PPN aja tarik ulur. Sampai kemarin barang mewah yang tidak dikenakan ternyata diumumkan hari ini. Bukan barang mewah, bukan apapun naik itu satu hal, Pak. Bahwa ketidakpastian itu hal lain. MBG itu satu hal positif Indonesia. Ketidakpastian program itu hal lain. Bukan kita rakyat yang personal, tapi perusahaan. Perusahaan kan harus punya bisnis plan, dia harus menyesuaikan. Sejauh ini yang relatif memiliki komunikasi kebijakan ekonomi yang menurut saya cukup lumayan itu adalah Bank Indonesia. Pemerintah harusnya bersama-sama nih dengan komunikasinya. Apa? Swasembada pangan sama. Ini narasinya masih narasi 3 juta rumah, swasembada pangan, MBG. Menurut saya sudah euforia itu cukuplah 1-2 bulan. Harus tahun bulan ini nih. Di bulan depan sudah mulai bicara di bagian-bagian rencana strategisnya, rencana aksinya. Saya dan beberapa kawan pengamat ekonomi ini juga tidak lagi main anti atau pro kan, tapi kita melihat di detail itu kita bisa kasih masukan. Dan yang lebih penting masyarakat bisa mengambil. Ini jangan-jangan ada yang berharap nanti aku bisa nggak dapat 1.000 paket, 10.000 paket. Kan dia nggak tahu nih apakah MBG itu seperti apa persisnya. Nah jadi boleh dibilang untuk mengatasi tantangan yang akan datang ini dulu, salah satu yang segera diperbaiki di pemerintahan Pak Prabowo ini adalah komunikasi publik tentang kebijakan ekonomi yang harus lebih jelas dan kalau bisa satu suara. Diselesaikan dulu di internal. Karena bagaimana ini saya kasih ilustrasi agak sedikit banyak. Di tanggal 3 kemarin kan itu ada rapat Menko Eko ini tentang PPN ini salah satunya. Keluar Bu Sri Mulyani. Cegat wartawan, Bu. Bagaimana dengan rencana naik 12%? Tanya Menko kata dia. Itu nggak lazim biasanya langsung. Kemudian beberapa menit berarti itu apa secara artinya kebijakan ekonominya nih nggak jelas. Ini saya cerita masih berlanjut belum berlanjut. Keluar Menteri Tenaga Kerja. Jadi ditanya lagi oleh wartawan katanya, iya benar tadi bilang. Terus bagaimana Pak? Wah, tanya Bu Ani. Nah, iya cara Bu Ani Menko. Artinya ini bukanlah cara komunikasi publik yang baik. Jadi kalau sudah diputuskan bersama siapapun yang bicara kan oke. Kemudian Menko ngomong nggak terakhir? Ya ngomongnya nanti kita tunggu. Bahwa waktu itu masih kita sampaikan ke Bapak Presiden. Setelah itu Bapak Presiden menerima dari DPR. Masih diomongan bahwa ini akan
hanya berlaku pada ini barang-barang yang terakhir mewah. Pak Prabowo kemarin Ya, sampaikan barang itu mewah. ya. Tapi hari ini saya di jalan menuju ke sini tadi saya belum lihat peraturannya, tapi udah jelas beritanya confirm. Semua kena dikecualikan beberapa yang 11%. Dan itu tidak soal barang mewah. Maksudnya tidak masalah. Wah, kenapa nggak sejak awal ini saja yang mau diputuskan ini dikomunikasikan. Maka nih kalau berlarut-larut tentang berbagai hal, tadi kembali ke topik kita, saya ini orang Indonesia, ya umpama nih ya, apapun bentuk fisik saya punya duit nggak banyak, punya 100 triliun. Ya saya udah mulai ngepakin barang. Wah, ini saya keluar aja nanti nih. Dan itu sudah ada indikasi. Jadi tadi kita bicara duit asing masuk. Betul. Sebenarnya yang paling membuat saya agak sedikit memberi angka 30% tadi karena duit orang Indonesia itu keluar jauh lebih banyak dari biasanya. Dan keluarnya itu kalau dia foreign direct investment, dia misalnya investasi di PNM itu it's okay, orang melihat peluang bisnis. Tapi kalau keluarnya cuma naruh duit, nilainya 9 bulan yang berjalan ini 18 miliar dolar. Sebelumnya setahun tuh paling maksimal setahun loh, bukan 9 bulan. Itu maksimal 15. Rata-rata 7 sampai 8. Ini ada apa di 2024 ini? Nah, bagaimana kalau ini yang keluar ini pendahuluan? Dia ngepakai nih lagi ngumpul. Ini nanti duit saya keluar tadi. Jadi bahaya terbesarnya ini agak berbeda dengan 98. Kalau 9798 itu capital flight asing yang lead lokal mengikuti. Yang ini justru malah potensinya tentu belum terjadi ya. Nah ini adalah yang lokal, yang ini yang asing ikut. Nah jadi kenapa saya tadi menekankan komunikasi ekonomi ini kan soal selain memberi kepastian tadi publik dan presiden kah, menteri kan ini orang berapa banyak sih yang punya duit di atas 10 triliun? Saya salah satunya. Ya, kira-kira gitu. Saya sudah kasih contoh. Amin ya Allah. Amin. Artinya gitu ini negosiasi. Ingat zaman Soeharto ketika dia panggilin ke Tapos dulu. Ketika ada kritik ini pemerataan sudah berat, panggilin. Kalian ini kaya-kaya karena di Indonesia, bagi dong orang-orang miskin. Apapun cerita. Tentu dengan pola lebih tertutup kan bisa dilakukan. Ini ada satu kasuistis nih, tiba-tiba ada wacana dari BPJS Ketenagakerjaan mau investasi di luar negeri. Ini kan nggak sejalan jelas-jelas dengan kondisi. Saya kira itu gertakan aja. Kenapa gertakan? Sampai kan pernah di BPJS, tapi saya yang mengamati keuangan sekarang. Kayak BPJS karena ada dana jaminan sosial kan ada 5 total jaminan, yang paling banyak JHT. 5 program. Nah, dari kelolaannya kurang lebih 800 triliun itu 710 triliunnya investasi. Betul. Investasi 2023 nih, saya nggak tahu tahun ini. Saya juga cuma tahu 2023. 710 triliun. Benar. Nah, 75%-nya SBN. Benar. Benar kan? Berarti hampir 500-an triliun itu di SBN. Nah, inilah salah satu kalau mau fair ya. Menurut saya ini penting pemirsa tahu. Sebetulnya yang menjaga stabilitas keuangan Indonesia itu tidak hanya eksportir. Ini orang sering salah paham. Tidak hanya tadi sudah disebut salah satu yang menahan itu adalah tadi TKI yang memberikan kiriman itu sekitar 9 miliar dolar. Ya 9 miliar kali 15 masih kalah dengan yang satu ini. Semua pekerja ini siapapun kan bayar JHT atau dibayarin perusahaan dipotong dari gaji kita. JHT terutama ya mau JP, sekarang ada JKK, jaminan keselamatan. Totalnya itu 800-an, 700 akumulasi ya karena kan ini dibelikan SBN Sun. Berarti kan buruh ini sebenarnya yang menyangga agar ekonomi. SBN itu ya mengutangi negara. Betul. Jadi saya ingin pastikan di forum ini, buruh itu, jadi kalau ada di netizen, lu nggak bayar pajak. Nggak hanya bayar pajak, semua orang bayar pajak, beli baju, beli apa, bayar pajak. Terus tambah lagi, kalau Anda punya pekerjaan formal, mau jadi buruh, jadi apa, berarti Anda juga memberi utangan kepada pemerintah. Iya, luar biasa ya. Nah, kalau ini nanti mau pasti dilarang, Pak, menurut saya. Karena kalau yang ini tugasnya adalah buat SBN tetap bisa di bawah 7% yieldnya. Harganya masih di atas 95, 98, 97 poin kan. Kalau tadi tahun 90, kan di 2016 sempat 90 tuh, yield 8. Nah, kalau tadi, jadi saya menduga BPJS Ketenagakerjaan
Bluffing aja. Bluffing aja. Mungkin ya saya tidak tahu internal. Ya mungkin buat ini ya SBN ditambahilah dikit hasilnya. Tapi memang ada instrumen yang lebih menarik gitu di luar negeri ketimbang SBN. Justru itu berarti kan urusannya kan bukan kondisinya sama-sama lagi pada susah sebetulnya. Kalau dari sisi saya nggak masuk akal. Dari sisi yield, dari sisi imbal hasil. Indonesia tuh salah satu yang memberikan imbal hasil paling gede. Di kawasan kita Filipina aja masih tinggian kita dikit. Makanya saya juga bingung. Kita 7. Gitu. Si Malaysia 2,9, 2,8. Ya, Thailand sekitar 3. Kita paling gede sudah. Itu. Nah, mau kemana kita? Nah, tetapi ada faktor tadi kan. Kalau soalnya adalah keamanan, nah kita nggak tahu. Dan keamanan ini nggak bisa dilihat dari ratingnya. Tapi kalau BPJS kan bukan badan. Ya dia otonom, tapi kan di bawah kendali publik, di bawah kendali presiden langsung. Ya nggak mungkin lah kalau menurut saya, karena pasti dilarang. Tetapi mari yang soal BPJS itu kita kaitkan dengan pelaku lain. Jadi bahwa menahan 6-7% itu saja, sekarang itu belum tentu. Bank Indonesia sadar, ini sama Sri Mulyani juga sadar, ini saja tidak cukup untuk ke depan. Karena mereka menaruh premi risiko tinggi. Ya istilah saya itu udah ngepak-ngepaki barang nih, kapan kita bisa keluar, yang dipakin duit ya. Teknisnya. Nah, dibuatlah instrumen-instrumen ini. Nah, ini bisa jadi, saya silakan dicari ilmu, jangan-jangan ditegur tuh sudah tuh dari BPJS-nya, karena kemungkinan besar, iya. Ya karena ini bahaya. Bahaya. BPJS ini salah satu penyangga. Kalau dia punya opini itu, ya kayak ya bisa jadi leader juga. Leader. Ya nggak usah dia lakukan, diomongin saja itu masalah. Itu bunuh diri banget buat ekonomi kita. Kan? Menurut saya, terlepas saya sering mengkritik BI pemerintah, saya harus mengakui ini 2025 ini soal kita bersama. Bagaimana caranya, kalaupun modal asing tidak masuk, sekurang-kurangnya yang di sini jangan keluar. Terus modal penduduk Indonesia, ya sedapat mungkin jangan pergilah. Jangan, kecuali yang foreign direct investment itu kan sudah terencana lama. Saya tambahin info lagi. Kadang mikir, masa orang Indonesia punya duit keluar? Buktinya tadi tahun kemarin aja 18, tahun ini 8. Terus ada lagi, Mas. Mari kita lihat bank. Bank itu kan ada namanya dana simpanan oleh LPS. LPS itu membuat dana simpanan dana simpanan mau tabungan, mau giro, mau deposito, itu dibuat 7 kelompok TIR namanya. Kelas di bawah 100 juta, 100, 200. Nah, kelas paling atas 5 miliar ke atas. Kan kira-kira gitu. Untuk mengetahui orang Indonesia ini punya duit nggak? Duit loh. Nggak bicara mobil atau rumah. Duit. Itu ternyata nilai yang di atas 5 miliar itu separuh. Jadi 8.000 berapa, dia 4.000-an lebih. Nah, dan pemiliknya hanya 140.000 rekening. 140.000 itu kalau satu orang maupun satu perusahaan, ya punya 15.000 kan kurang dari sekitar 10.000. 10.000 ini ada saudaranya, ada kawannya. Nah, orang ini sewaktu-waktu, hitungan hari, minggu, bahkan jam, mau private banking, dia bisa pergi. Nah, ini untuk menahan mereka terutama adalah harus ada sesuatu yang meyakinkan. Ada sesuatu ya, sekarang ini imbal hasil sudah mereka dapat imbal paling gede. Tapi ternyata tidak. Berarti dia harus secure kan, aman. Dia harus yakin bahwa di depan Indonesia nggak ada apa-apa. Karena mereka pergi juga nggak untuk selamanya. Ngungsi aja. Nanti balik-balik ke sini setelah kita krisis, umpamanya nauzubillah min dzalik, ini penting nih supaya jangan sampai orang kayak saya menakut-nakuti. Ya pergi, parkir di mana, balik sini. Pergi bawa, setiap orang bawa berapa, pergilah 1.000 triliun. Balik ke sini 1.000 triliun itu jadi harta lebih gede, Mas. Karena sudah pada murah-murah semua. Di sini udah jatuh. Itu yang terjadi di tahun 98, 99-nya. Jadi kita berharap itu tidak terjadi. Jadi saya mengatakan ada potensi krisis ini justru dengan maksud otoritas ekonomi itu udahlah lebih bagus komunikasinya itu lebih sedikit terbuka. Tentu tetap pakai bahasa optimis ya. Saya sudah memuji nih kalau dalam hal keuangan nampaknya mitigasinya agak serius. Tetapi karena tidak ada mitigasi yang cukup serius menurut saya terhadap sektor real, ini berarti biaya untuk mencegah krisis dibebankan ke rakyat semua. Itu ujung pembicaraan kita nih. Jadi saya menilai ini cuma untuk menyelamatin keuangan negara, makronya lah Indonesia, makronya. Tapi sektor realnya enggak. Iya, dan ya untungnya rakyat Indonesia ini kan kayak apa itu bertahan. Jadi itu yang mengkhawatirkan saya, bahwa at all cost untuk menahan tidak terjadinya krisis. Cost terbesar adalah rakyat semakin kurang sejahtera. Nah, kalau kita lihat dunia nih, ini kan Perancis sudah mulai
Perdana Menteri udah mengundurkan diri. Tapi Macron mau bertahan katanya sampai selesai dia bilang. Karena dia dapat mandat dari rakyat 5 tahun. Nah, isunya juga ekonomi sebenarnya. Mereka juga ternyata ya istilahnya selama ini spending terlalu banyak dan kemudian mereka juga mengembalikan hutangnya juga agak susah gitu. Kira-kira kan gitu kesimpulannya. Terus kemudian di lain pihak ini ada Cina sama India yang saya dengar udah mau ngelepas dolar. Nah, dalam situasi-situasi seperti ini kan berarti dunia pun juga punya ketidakpastian tersendiri juga. Nah, dari dampak dunia yang seperti ini, kira-kira Indonesia ini posisinya harus seperti gimana nih? Dari pengalaman kita ini memang, saya menyebutnya small open economy. Kita open economy. Tadi sudah disebut, contohnya adalah devisa bebas. Nah, kalau Amerika itu big open economy. Ya kan kira-kira gitu. Ya bolehlah Korea juga big open economy, Jepang. Kita ini small open economy. Ya kan jadi kalau big open economy itu dia salah satu faktor untuk mempengaruhi dinamika. Kita given semua tuh. Apapun kita hanya apapun yang ngerjain kita. Cuma kelebihan kita ibarat ini samudra. Mau panas mau dingin kita kena lah ya. Nenek moyangnya kan pelaut. Jadi kita pakai biduk tuh biasanya masih bisa selamat. Ini saya bercanda tapi saya puji juga. Luar biasa loh. Kita terlepas 98 itu dihajar gitu ya kan nggak habis kita. Jadi ya small open economy mengandalkan feeling dan insting yang bagus dan keberuntungan rakyat dan bangsa. Oke, tapi kan untuk perhitungan manajemen risiko nggak boleh begitu kan? Ya kita harus, apalagi kalau kita memegang mandat ya sebagai apapun, kita harus mitigasi risiko demi kepentingan seluruh rakyat. Nah, tadi kan keadaan dunia seperti itu. Secara umum dari pengalaman, kita kalau dunia itu susah, kita pasti ikut susah. Tinggal tensinya seberapa. 2008 yang krisis itu Amerika, kita kena juga. 979 duluan Thailand, kita lebih parah kenanya. Jadi 2015-16 itu Amerika si Trump waktu itu buat banyak kebijakan, kita kena loh. 2015-16 itu kita sedikit susut, resesi kecil istilah saya. Artinya kita sudah berpengalaman bahwa apapun kondisi dunia yang buruk, kita cenderungnya kena. Nah, kalau COVID kan semua kena. Tapi kalau dunia baik, kita itu terdampaknya lebih sedikit, Mas. Nah, itu yang perlu menurut saya nih. Jadi ya tentu dapat. Jadi ibaratnya kalau tetangga pesta itu ya kita kebagian lah. Tapi uniknya dari fakta-fakta historis, kalau susah kita dapatnya agak lama, agak lumayan dapatnya. Tapi kalau lagi membaik kita dapatnya dikit. Ini terkait struktur ekonomi kita. Nah, sekarang kita menghadapi yang pertama kan, akan ramalan semua buruk. Dan menurut saya bahkan dugaan IMF bahwa nanti akan turun menjadi 3,1 lalu 3,0 sekarang 3 dunia ya. Amerika, kecuali Amerika yang diduga akan naik. Dikutip juga oleh Pak Ferry Bank Indonesia. Nah, itu menurut saya juga semacam persuasi. Sebenarnya bisa lebih buruk dari itu karena lembaga-lembaga internal, apalagi ini kan Amerika and her gang toh. Ini persuasi menurut saya. Kita apalagi OECD, Indonesia bisa 5,2%. Ya dia nggak salah, namanya belum terjadi. Tapi menurut saya kalau kita tidak harus pengamat ya, pemirsa yang cuma baca-baca berita ini harus ada diskon lah untuk lembaga-lembaga yang sifatnya persuasif. Dan kita juga tidak bisa berharap Bank Indonesia menyatakan hal pesimis karena nggak boleh. Tapi kan kita bisa mendiskon nih. Nah, omongan Sri Mulyani juga nggak boleh menakut-nakuti. Tapi kita bisa mendiskon akibat kita punya gambaran. Nah, kembali ke ini tadi buat saya bisa jadi lebih buruk. Kan 3 masih tumbuh tuh. Nah, maka dari pengalaman kita kenanya agak lumayan kalau sudah sakit begitu. Nah, sekarang bicara positifnya. Bicara positifnya, kebetulan semua faktor-faktor itu tidak terlalu dekat. Kalau dulu ibaratnya kan Korea, Thailand deket nih. Ini kan agak jauh. Orang perangnya juga agak jauh dari kita. Artinya dari sisi itu mitigasi sangat mungkin kita lakukan untuk ketika dampak itu sampai ke Indonesia diminimalkan. Dan tadi sekalipun saya agak khawatir dengan modal yang kemana-mana, kalau kita memoles diri bagus, bisa jadi juga jadi nggak pergi karena dia mau pergi kemana, di mana-mana susah, balik ke Amerika, pasti ada batasnya, ada batasnya. Dia mau sedot modal seluruh dunia kan nggak mungkin. Sehingga kita pasti ada portofolio ke kita. Dan ini menurut saya dari sisi keuangan sudah benar. Jadi kemungkinan BI dan
pemerintah ini sudah sadar. Kita nahan aja deh, nggak usah banyak-banyak masuk dikit-dikit aja. Dan tapi saya ingatkan, yang kurang disiasati itu adalah yang dalam negeri. Ini nggak boleh pergi nih. Dan orang dalam negeri ini jelas bukan imbal hasil. Dia tinggal di sini. Kalau dia baca-baca berita, baca-baca apa nih? Mau ngamanin aja. Bang Pompida punya 10 triliun. Wah ini gua harus paling nggak kirim dulu 9 atau 8 biar kalau dapat. Itu fakta, Bang. Amin. Ya, itu nyata seperti itu strateginya. Nggak ada hitam putih dalam hal ini. Ya kan? Nah, dengan cara seperti itu, ya ini dijaga usul saya. Tetapi yang penting ini rakyat ini jelas mau dijelaskan dengan cara apapun, kenaikan pajak dengan dikecualikan sedikit, dan nanti kapan-kapan kita bicara BPJS kesehatan. Di tengah kerjaan maksudnya. Ya, kesehatan dulu. Kesehatan dulu. Karena nanti dia kalau nggak naik, itu ada peristiwa tersendiri. Nanti itu ya. Ya pokoknya intinya, ini semua beban ke rakyat tuh banyak. Bahkan mulai kelihatan dulu yang kelas menengah yang masih bisa leha-leha, sekarang kelas menengah terutama menengah bawah ini kena persis. Nah menengah tengah sudah jelas. Ya menengah tengah ini anggap aja yang beli mobil 300-500 juta sampai 1 miliar. Udah ngeri kan? Ada macam-macam kenaan. Nah kalau sudah begini, menurut saya ya nggak usah juga lah terlalu cerewet yang kelas menengah. Ya artinya sudah lalu berkurang sedikit kenikmatan. Tetapi yang rakyat ini nggak bisa, Pak. Dan dia nggak mengeluh. Kemana mereka bicara? Karena udah bisa susah. Ya sudah susah, jadi dibuat lebih susah lagi. Mereka nggak mengeluh, tetapi kita harusnya kan sebagai bangsa sadar benar. Negara harus hadir lah. Hadir. Kalau mereka mah 3 kali nggak bisa makan, 2 kali nggak bisa sekali. Tapi masa mereka yang menanggung biaya krisis ini? Saya sederhananya begitu. Ini nggak boleh mereka. Kalau boleh kritik juga. Ya ini akibat salah satunya daya tahan kita ya, bukan ekonomi dunianya. Karena pada waktu 5-10 tahun kemarin, terutama 5 tahun terakhir kemarin, kita ibaratnya boros gitu loh. Jadi situasi kita punya ambisi macam-macam, kita tidak bersiap untuk keadaan susah. Keadaan susah dimulai. Ini bukan soal kita mau nyala-nyalain siapa, saya kan ekonom, udah kelihatan. Betul saja membangun tol, membangun bandara. Tetapi ketika dia gunanya masih 10 tahun, 20 tahun lagi, bagaimana dengan di tahun depan? Seperti itu saja. Nah, tapi kita kan nggak bisa setback. Ya, artinya sekarang harus dihadapin dihadapin oleh pemerintahan ini. Sejauh orasi-orasi Pak Prabowo, ya saya melihat dia ngomong tentang penghematan. Tapi problem kita adalah ke menteri ke bawahnya itu belum oke. Karena kalau dijumlahi jumlah menterinya banyak, lalu masing-masing menteri minta tambahan, ini nggak oke kan? Terus diminta rapat-rapat perjalanan luar negeri dikurangi. Perjalanan dinas juga dikurangi. Ya, kalau perjalanan dinasnya agak unik. Perjalanan dinas hanya berlaku untuk sampai akhir 2024. Bang Pompi. Nah, kenapa ini nggak lanjut saja di 2025? Ini banyak kan yang disebut-sebut perjalanan luar negeri. Perjalanan luar negeri itu kok secara totally nggak besar. Malah perjalanan dalam negeri yang lebih besar. Saya kebetulan agak serius belajar bagian itu. Ya APBN lah. Jadi ini kalau diirit, nah selain dia bersifat pengiritan, bisa dijadikan bahan orasi pejabat tanda petik ya, narasi bahwa dicontohin. Dicontohin kami rapatnya bagaimana, ini perjalanan bagaimana, maka rakyat yang disuruh menderita, bukan disuruh, terpaksa menderita ini, ya ada pelipur lara dan bisa dikurangi sedikit. Memang orang narasinya banyak, ini akan bansos dari mana orang? Bansosnya hanya sesuai yang dianggarkan. Mau nambahi uangnya sudah defisit. Kalau mau nambahi, kurangi belanja-belanjanya yang tadi rapat dan segala macam. Nggak hanya teknologi. Nah kalau itu dilakukan, dinarasikan dengan baik bahwa pemerintah menyadari bahwa kondisi sedang sulit, kami memberi contoh. Ya kalau perlu misalnya menteri-menteri ya jangan beli mobil baru. Kalau kementerian baru ya dikasih mobil dirjen lama ya. Ini contoh ya terserah lah. Tapi dia hanya nilai 1, 2, 3 triliun tapi komunikasi publiknya kan jadi, Mas. Dia hanya komunikasi publiknya jadi. Bagaimana kita meminta rakyat untuk menderita sementara petinggi-petinggi tidak memberikan contoh ya bahwa ada drama sedikit itu ya salah politik. Cuma beneran ada yang dilakukan. Nah, saya melihat kalau itu dilakukan sekalipun kita dihajar itu paling kita resesi kecil. Kalaupun terpaksa resesi sedang, rakyat tenang, stabilitas politik itu kita akan melalui dengan cepat. Tapi kalau komunikasi kebijakan ekonomi kurang baik, nah ini saya udah ya ini belum. Saya
masuk ke satu poin yang mungkin belum pernah saya utarakan di podcast saya sendiri. Kita sudah pengalaman kan? Kita tidak sedang bicara krisis ekonomi, Mas. Kita bisa bicara krisis politik. Iya. Krisis politik kan macam-macam itu. Betul. Kalau sudah krisis politik, krisis sosial, biayanya terlalu besar. Biaya sosial buat kita rakyat. Udah ngalamin itu semua. Buat rakyat, buat negara. Nah, itu harapannya. Jadi kenapa kita harus bicara ekonomi agak lebih rinci, detail dan serius ini? Karena dia bisa memicu krisis-krisis dimensi lain yang akan lebih berdampak luas. Iya. Nah, kalau Bu Sri Mulyani sendiri, kira-kira kalau kemarin nampaknya dia lebih punya keleluasaan ya di dalam konteks mengendalikan berbagai macam isu ekonomi. Kalau di pemerintahan yang sekarang gimana menurut? Ya, sejauh yang saya lihat dari berita ya analisis berita itu asal bisa baca yang dibalik berita kan, apalagi kalau kita tahu teknisnya kan. Kebetulan saya karena mengamati fiskal udah belasan tahun itu tahulah bagaimana mereka buat PMK segala macam sedikit tahu. Itu saya kira udah kasat mata ya, Bu Sri Mulyani itu tidak seleluasa periode kemarin. Sekalipun sebenarnya lebih ada kelonggaran. Dia boleh tidak ke Menko untuk banyak urusan. Kan strukturnya begitu sekarang. Dia boleh langsung ke presiden. Kalau dulu nggak bisa, nggak ada jalur resminya ya. Karena dia ketemu Pak Jokowi itu saya nggak tahu, tapi harus lewat Menko. Sekarang nggak. Jadi Bu Sri ini dengan hal Menko aspek tertentu, dalam hal dia sebagai bendahara umum negara dan sebagainya, dan itu cukup power. Jadi dia bisa langsung ke presiden menurut SK tentang menteri-menteri itu. Jadi ini udah. Jadi di satu sisi tampak publik dia kurang leluasa, di sisi legalitasnya sebenarnya dia memiliki kekuasaan yang lebih besar sekarang. Tapi kan sebetulnya di dalam konteks langsung bisa ke presiden itu juga mempunyai tanggung jawab yang terbalik. Artinya, mohon maaf nih, artinya Pak Prabowo juga bisa mengintervensi dengan mudahnya. Bisa, kan, memang. Dan secara, mohon maaf nih ya, secara karakteristik pemikiran, Pak Prabowo ini kan enggak 100% sama neolib dengan Bu Sri Mulyani. Kalau mau bahasa kasarnya Pak Prabowo ini sosialisme demokrat. Saya nggak mau ngomong apa-apa, ekonomi kan boleh. Tapi artinya lebih ke sana gitu kan. Nah, itu kan berarti tadi yang saya bilang adanya keterbatasan itu real berarti ya. Real, tapi sejauh ada kompromi lah. Kembali dari berita-berita ini, saya lihat Bu Sri Mulyani kelihatannya lebih menyesuaikan diri. Buktinya tadi saya membaca dia tidak mau komen secara negatif. Secara positif ada. Berarti Bu Sri Mulyani juga nggak berani kan, ya harus Menko. Dan dalam banyak hal mulai begitu. Kalau misalnya ini buat pemirsa, buat kita melihat berita itu ada ketika dia jumpa pers APBN kita di zaman-zaman dahulu. Memang sudah dimulai dia di akhir pemerintahan Jokowi. Tapi dahulunya ya forum itu jadi hanya kasih kesempatan anak buahnya sekian menit. Sekarang Bu Sri itu sama banyaknya dengan wamen, dengan dirjen-dirjen. Dia lihat saja. Ya ini kalau saya pengamat membacanya ini ada situasi konsolidasi yang positif lah kalau dari sisi itu. Selama mereka berunding duluan kan. Nah negatifnya ya tadi. Kalau situasi krisis dimanapun hukum manajemennya. Kalau situasi normal sebaiknya kekuasaan didistribusikan, nggak didelegasikan. Kalau situasinya krisis itu sebaiknya terjadi sentralisasi biar mudah. Nah, jadi ini kita belum tahu. Belum tahu kan. Dan bahkan kalau sentralisasi lagi kan harus presiden. Saya tidak anti BI itu independen, OJK independen. Tapi dalam praktiknya kan presiden bisa manggil mereka. Kalau situasi krisis tidak mungkin pemerintah sendiri. Bank Indonesia, OJK, terutama bertiga itu. Bahkan saya boleh tambahin. Sebenarnya adalah tambah dana sosial, jaminan sosial di banyak negara. Berarti kita sama lah pemikiran ini. Sama Pak Yanuar juga begini juga pemikirannya. Pihak dana jaminan sosial itu harus memiliki bargaining. Jadi harusnya forum KKSK itu kan ada peninjau tuh LPS selain 3 ini. Kenapa BPS ketenagakerjaan? Kalau perlu tambah kesehatan, dana kesehatan tidak jadi peninjau di situ. Dia 500 triliun loh. Nangis-nangis nyari ini sekarang untuk perbandingan aja biar para selama 11 bulan sampai November ini neto asing beli SBN itu hanya 38 triliun netonya. Loh, si buruh 500 triliun. Gitu. Ya bagaimana mungkin kan gampangannya gitu loh. Artinya mereka harus diajak berunding. Ya kalau mereka menentukan yield ini kan yield yang
berdasarkan asing sebenarnya naruh 67 itu kan. Lu kenapa nih si buruh? Nah, meskipun ini nanti panjang cerita, tapi intinya menurut saya Presiden ini kalau situasinya lebih mendekati krisis atau pokoknya tanda besar itu mau tidak mau dalam hal ekonomi itu memang harus sentralisasi. Ya kan harus, tapi dia caranya bijak. Dia harus nangkap dulu masing-masing ini baru diputusin. Nah, di sini minusnya nih Bu Sri Mulyani ini ya boleh lah, ini penafsiran saya, mungkin saya salah. Saya melihat ini, wah ini Bu Sri mulai agak sedikit lepas-lepas tangan. Nah, ini berita buruknya. Ya ada apa-apa bukan hanya saya dong yang ngambil keputusan, ini kan banyak. Ada yang di atas lagi, ada yang di atas bukan lagi. Hanya itu, di ini saya juga harus berbagi ini. Iya. Ya, nggak apa-apa lah, biar juga jadi supaya melek kan. Bahkan saya bercanda nih sama ini canda ya, tapi bolehlah didengar candaan saya dengan ya tentu kawan saya sesama ekonom. Kalau saya di luar angka-angka tadi yang kita bicarakan, indikasi kita krisis atau tidak krisis loh ya. Ya Bu Sri Mulyani mundurkan diri di Maret atau April kita krisis ya itu candaannya loh ya. Sinyalnya. Tapi ya tapi saya sejauh ini tetap menilai positif ya. Kelihatannya Ibu Menteri Keuangan ini sudah lebih mulai berbagi ini. Tapi tadi negatifnya ya, nah ini dia tahu nih masalah makin besar. Ya nggak tahu. Ini kan pengamatan sepintas saja. Pokoknya kita sebagai rakyat, sekalipun saya pengamat ekonomi, itu tidak pernah berharap. Saya seluruh tulisan saya ataupun YouTube saya selalu kritis terhadap pemerintah. Tapi tidak sedikit pun saya berharap agar ini terjadi krisis. Karena krisis itu pastilah rakyat yang menderita. Karena itu kita selalu berpandangan bagaimana saya kenceng-kenceng kritik itu biar ada mitigasi. Nah, so far saya melihat mitigasi sudah mulai dilakukan. Baik dengan pernyataan mengakui akan sulit, kemudian tadi di sektor keuangan saya boleh puji sudah mulai mitigasi, kecuali BPJS tadi yang agak keluar offset itu. Nah, tetapi di sektor realnya itu kurang sehingga sejauh ini krisis biaya mencegah krisisnya terlalu ke rakyat. Itu Mas, gampangannya, sederhananya. Itu kesimpulannya ya. Kesimpulannya. Akhirnya kita nyampe juga di kesimpulan. Nyampe kesimpulan itu sebenarnya. Wah, ini terima kasih banyak sekali nih Pak Awalil nih, luar biasa nih kita sudah mengeksplor ya berbagai macam sudut ya mulai dari luar, dari dalam, luar biasa lah. Jadi mudah-mudahan nggak bosen-bosen nih kalau kita terima kasih diberi kesempatan. Saya ini senang sekali nih menggali hal-hal yang berbau ekonomi begini karena bagaimanapun juga nasib rakyat Indonesia ini ada di dalam konteks ya walaupun kita nggak suka lihat angka, walaupun kita nggak suka lihat probability gitu, tapi ya ini gitu mainannya gitu karena nasib kita ada di sini semua gitu. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Amin. Nah, itulah Sobat Forum, Bapak Awalil Rizky ya, yang sudah mengamati secara makro di dalam konteks bagaimana sebenarnya devisa kita masuk, devisa kita keluar, dan kemudian juga berbagai macam kondisi yang kemudian ya katakanlah ada indikasi-indikasi ancaman yang berupa krisis, baik yang kecil sampai ke yang besar sekalipun. Terus kemudian di dalam pengaruhnya dunia yang memang sedang tidak baik-baik saja. Nah, mudah-mudahan kita percayakan kepada pemerintahan Pak Prabowo ke depan bahwa mereka bisa di dalam konteks krisis yang katakanlah tertekan oleh dunia dan juga mempunyai kesulitan sendiri di dalam negeri ya bisa mengatasinya dengan baik. Kita sangat berharap itu karena bagaimanapun juga kalau terjadi krisis itu kasihan rakyat dan rakyat inilah yang akan menjadi lebih menderita. Demikian saja mungkin dari saya Pempidah Hidayatullah undur diri dari PhD 4K, podcast hanya di sini, kritis, kreatif, konsisten, dan kocak. Sampai di episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ada kocaknya ya ternyata. Kan?